Ya remedinya sebenarnya kalau kita orang tua ya itu satu hal ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke yang bersangkutan ya. Saya nggak tahu yang bersangkutan tuh masih balita, anak remaja atau misalnya udah umur tertentu mungkin bisa dikasih apa arahan lah ya mungkin. Ya, Kalau yang 20 gampang, kalau yang susah-susah 23. zaman dulu kan pakai fungsi itu. Saya juga bingung mau pakai fungsinya gimana. Sekarang yang saya suka ya pakai cimen. Udah dua puluh Nanti dua dicek aja anaknya. cimennya apa, Oke. cimennya Destiny Palace-nya apa, nanti Destiny masing-masing itu kan ada apa? Ada manifestasinya. Mungkin lebih gampang. Balik lagi manifestasi itu dilakukan oleh individual. Kalau individualnya ada niatan untuk melakukan perubahan, perbaikan apapun, akan dia kerjakan, dia lakukan secara konsisten. Dan sebaliknya kalau tidak ada niatan apapun, ya kita percuma ngajarin apa. Jadi balik lagi ke individu masing-masing. Dan menurut saya cara sekarang paling gampang itu pakai cara cimen. Karena nggak Cimen makan dia ongkos, gift nggak makan sih. biaya. Kalau fungsi kadang-kadang kan kita perlu perlu ada investasi lah ya. Udah itu kalau cimen, kalau yang benar-benar di jalan ini kan nanti, oh salah geser sini, saya juga agak ngeri kalau belajar fungsi itu ya. Kalau cimen menurut saya relatif lebih aman. Balik ke diri masing-masing. Kalau cimen. Ya, cimen dia chief sih. Nanti tinggal di ini aja. Wah, Lebih dekat. apalagi Bu, Chief. Chief, Bu, saya Hmm. langsung jawab mau nggak, Chief? Kuncinya satu, tolong minta dia sering-sering bantu orang. Udah. Ya, ya. Siap, siap. Tidak boleh egois untuk diri sendiri orang chief. Chief itu diberi anugerah untuk membantu orang lain, bukan untuk membantu diri sendiri. Kalau dia pakai anugerah yang membantu diri sendiri itu udah menyalahi aturan mainnya. Jadi gimana pun caranya harus ditanamkan tugas chief adalah membantu orang lain. Ya Tapi sih, kalau so mau far, Kalau dipelintir membantu dia terus balik ke kita juga boleh sih. so far Pak sih dia Kosim, kalau saya Red Phoenix. Nanti dulu Bu Ira, belum waktunya nanti melebar nih. Materi saya masih 50 halaman nih. Oke, oke, sip, sip. lanjut. Nanti Belum. kan kita ada kelas-kelas tuh Tahun gampang baru lah mau detail. tahun barunya masih lama, masih 30 menit. Bukan 30 menit, Komek. Kalau mandi detail di kelas aja dah. Di sini yang general aja. Ya, gimana? Udah, Pak Kosim, thank you. Ya, mau lanjut? Ya, lanjut. Lanjut ya, oke. Sekarang saya share screen ya. Share screen. Itu ada pertanyaan di chat box, Pak Kosim, mungkin bisa dijawab. Chief Nah, itu apa? Nah, Friska harus nanti, mungkin nanti di sekalian ada penjelasannya dikit ya. Itu salah satu deitis ya, salah satu deitis nanti di Cimentunci ya. Friska ikut udah kelihatan holiday ya? class nggak ya kemarin ya? Nggak ikut ya? Kalau ikut harusnya tahu apa itu Chief. Yuk, boleh lanjut sekarang. Yuk. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini saya tambahin nih yang seru-seru aja deh. Bentar ya. Ini tadi butin nih ya. Sekarang tambah nih yang seru. Nah, ini. Coba perhatikan cat masing-masing. Yang di atas itu yang tadi 4. Ada air, logam. Nah, siapa yang punya logam? Ya, logam itu ada 2. Logam besar, logam kecil. Terus air besar, air kecil, sama api kecil. Coba perhatikan cat masing-masing. Apakah Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ada yang punya elemen-elemen itu 4? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 lah maksimal. Nah, coba perhatikan. Ya. Kalau punya elemen ini lebih dari 1, 2, 3, selamat ya. Anda sekalian punya potensi ya, dan harus kalau misalnya ada apa, pingin beli rumah, lakukan investasi beli rumahnya pada periode Februari sampai Juli. Aku ada 4-4-nya ya. loh. Ya, berarti mesti beli rumah, jangan ragu-ragu. Kemarin kan ada cenderungan ragu-ragu. Ini dengan catatan ya, saya nggak bilang orang yang punya ini bisa beli rumah ya. Beli rumah karena ada kemampuan, ada daya beli dan ada kesempatan. Ya, jangan ragu-ragu boleh beli rumah di periode ini. Ya. Nah, khusus ya kan tadi maksimal 4. Tapi kalau misalnya ada 1 aja, ya 1 ini berlaku hanya apabila dia muncul di jamnya. Ya, jadi saya cuma 1, satunya di tahun nggak berlaku. 1-nya di bulan nggak berlaku, 1-nya di hari nggak berlaku.
Satunya hanya berlaku kalau muncul di jam lahirnya. Ya, salah satu dari 5 elemen itu. Tolong dilihat baik-baik masing-masing teman-teman. Ini lihatnya di mana elemennya Yang ini? heaven pillar, yang atas. Yang atas ada 4 tubuh. Ya. Yang atas yang tadi di chart itu, natal chart kan semua. Ya, terus abis natal chart ada luck. Nah, bukan luck pillar, atas saja Bukan yang pilar, Bu, tahun, natal chart-nya. bulan, hari, dan jam. Yang ya. atas. Nah, dilihat ada nggak salah satu dari 5 elemen itu? Kalau ada maksimal kan 4 berarti ya. Kalau ada 4 selamat. 2 itu oke ya. Catatan ya. Kalau ada kemampuan, kesempatan, dan memang sudah saatnya membeli. Ya, tapi dia bilang, Pak, katanya bisa beli rumah. Saya baru kerja ya. Sorry aja jawabannya bukan begitu ya. Ya, saya bilang buat yang memang udah ada kesempatan, selama ini mungkin agak ragu-ragu, ini saatnya kesempatan emas untuk melakukan investasi di rumah. Ya, tapi kalau cuma satu, kenapa sorry? Ini kan tulisannya macam tulisan Cina. Di saya itu ada lambang aja, Earth, Fire, Fire, Fire. Ya, itu kurang lebih sama. Kayaknya sebentar, aku curi 5 menit dulu ya teman-teman ya. Boleh, tolong. Nah, tadi saya ada chat yang pertama tuh. Aku ganti ke HDTix ya teman-teman. Teman-teman, dari tadi awal aku sudah katakan teman-teman yang di sini tadi, silahkan kalau mau akses ke hdtix.com, di mana kita punya software untuk mengenerate chat Pak Ce teman-teman ya, chat Pak Ce teman-teman seperti ini sebenarnya ya. Jadi teman-teman pertama kali pasti keluarnya seperti ini ya. Ini kan human design ya, dicuekin aja, jangan tanya human design ini apa, nggak ada hubungannya dengan Pak Ce ya. Sekarang ini di sesi sekarang nggak ada hubungannya dengan Pak Ce. Ini astrologi juga nggak ada hubungannya dengan Pak Ce di sesi sekarang, bukan nanti. Kalau di akademi beda, kita hubungin semua. Nah, ini yang Pak Ce. Nah, teman-teman cek di sini. Nah, kalau tadi seperti Bu Sri ini ya, Mbak Sri, ini ada pasti dapatnya seperti ini. Ini kan modern. Nah, ini tinggal ke ancient. Nah, untuk supaya kita sama dengan software-software yang berbahasa Cina dan punya tulisan Cina, nah ini kita sediain ancient click. Kemana gitu? Di mana letak ancient itu? Coba ulang lagi. Bazi. Oh iya, ancient. Ini yang kuning, orange. Terima kasih. Di atas ya. Nah, jadi ini pasti sama. Ini yang tadi Master Kosim katakan, ini ada Ting, ada Cuy, ada Keng, ada Ren. Ya, ini seperti ini. Ada satu. Ya, ini saya malah ada 4 loh ini. Oh, mantep. Ya, ayo, ini kira-kira ya teman-teman ya. Jadi saya mesti jual rumah ke Komik. Iya betul. Ya udah 5 juta gua beli cash and carry bro. Rumah-rumahan lagi katanya. Ya, jadi teman-teman, jadi jangan tanya lagi lihatnya di mana ya. Tadi saya ada di chat room ada lihatnya di mana? Ya lihatnya di chat Pak Ce Anda masing-masing. Kalau Anda tidak tahu chat Pak Ce Anda masing-masing, lihatnya di hdtix.com. Ya, kalau di hdtix.com seperti ini tampilannya ya. Jadi teman-teman ya. Nah, kalau Anda belum kenal Pak Ce sama sekali, belum tahu Pak Ce sama sekali, belum ngerti dan nggak punya akses ke hdtix.com, silahkan ke hdtix.com. Anda teman-teman bisa register langsung saat ini juga ke hdtix.com aja ya. Bukannya minta saya masukin tanggal Anda satu-satu teman di sini ya, itu nggak, janganlah ya. Nanti semuanya minta ya, 10 orang, 20 orang nggak habis-habisnya ya. Nah ya, mohon maklum ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman buka sendiri di hdtix.com ya, atau software Pak Ce apapun yang Anda punya. Boleh, sama aja rata-rata. Nah, ini yang dimaksud oleh Master Kosim ini, Pak Ce 8 karakter seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan tadi yang dilihat tuh ininya ya, lambang-lambangnya ini atau warna-warnanya. Tadi kan sama aja. Ini kalau ini misalnya yang contoh ini kan warna pink, biru, putih, biru gini. Betul, warnanya sama aja. Asal tahu warna itu lambangnya apa. Oh, warna ini ya. Warna ini. Warna merah kan pasti api, warna biru ini pasti air, water. Ya. Okay, warna kuning di sini adalah warna emas, pasti warna logam. Okay, abu-abu di sini pasti warna tanah. Oh iya. Okay. Kalau hijau seperti ini, nah ini warna kayu. Hijau kayu. Oh iya, oke. Sama aja ini. Ya. Okay.
Oke ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan tadi yang paling basic, ini cat carinya di mana? Empat sio itu taunya dari mana ya? Ini saya sio tikus sebenarnya. Ini yang kata orang semua orang bilang sio tikus. Tetapi apakah Anda tahu sio Anda secara bulan? Itu kan sio secara tahun. Saya sio tikus. Tetapi sio saya secara bulan adalah sio anjing. Sio saya secara D adalah sio ular. Sio saya secara jam adalah sio ular juga. Ya, ini artinya 4 sio saya ya. Kebetulan di jam dan di D saya sama gitu ya. Kalau beda semua ya beda-beda, ada 4 ya. Ada 4, kadang-kadang ada 3 seperti saya, kadang-kadang ada 2 aja, dan jarang sekali bisa sama semua, itu semua ada tapi jarang banget ya. Tapi seperti itu. Oke ya teman-teman. Yang tadi Master Kosim suruh cek itu yang di atas ini. Ya, ada Ting, Cuy, Keng, Ren. Oke, silakan Master Kosim. Continue. Unmute. Suaramu belum unmute, Bro Kosim. Suaramu belum unmute, Bro Kosim. Ya, halo. Udah. Share lagi dong, share lagi. Tadi aku kan ini. Bentar. Oke ya. Selanjutnya ya. Itu untuk yang Februari sampai Juli ya. Nah, kalau Agustus sampai maaf, misalnya ulangi yang Februari sampai Juli tadi, tolong ulangi, maaf. Tadi kan belum nyimak, ini nyocokin lagi. Ya. Diulang di awal dulu. Maaf. Iya, santai Bu Florence, santai. Santai aja Bu, kita udah biasa begadang misalnya. Siap. Saya juga mau begadang. Udah ya, boleh lanjut ya. Ini dulu, lanjut ya. Bro, share screen. Belum share screen. Belum share screen? Belum. Bentar. Tadi aku matiin kan. Gantian. Udah ya, teman? Ya, udah. Sip. Udah ya, oke. Next ya. Nah, ini buat Agustus sampai Januari, tadi yang 5 pertama berarti yang 5 sisanya nih. Banyakan kayu, jadi tadi kan yang orang logam sama air sama 1 orang api kecil. Nah, untuk Agustus sampai Januari, kesempatannya dia orang kayu, ya, pokoknya asal warna hijau lah, terus orang yang tanah, sama yang api besar. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu ada salah satu dari ini, 1 di jam, tapi kalau lebih dari 1, anywhere. Nah, itu kesempatannya ada. Kalau cuma 1-nya di bulan, hari, sama tahun tidak berlaku. Kalau cuma 1 hanya di jam ya. Kalau ini, apa namanya? Kalau di jam saya G, terus bing itu di day, month, year, itu bagaimana? Oh, udah bagus Bu. Udah lebih dari 1 kan, selamat. Ibu punya kesempatan. Beli rumah? Catatan ya, kalau kita udah punya menunda pembelian apa segala selama ini ya mungkin jangan ragu, tapi belinya mulai Agustus ya, jangan beli bulan Februari ya. Mungkin nanti chemistry-nya kurang cocok. Agustus, Januari Oke, beli rumah. udah ya. Baik, terima kasih. Next ya. Ini kasih yang begini-gini biar semangat nih. Jadi aku beli dulu di Februari, nanti Agustus aku jual lagi sama Bu Sri gitu ya. Jual ke Ibu, betul. Langsung cuan. Nah, ini catatan ya. Jadi sekilas saja, itu dalam perhitungan metafisik kita ada yang namanya periode. Ya, periode itu siklusnya setiap 20 tahun sekali. Nah, saat ini masih periode 8. Periode 8 itu periode bumi. Nah, putaran periode 8 itu akan berakhir di tahun 2024. Nah, tapi secara energi atau kalau kita ikutin pergerakan planet segala macam, sebenarnya periode 9 itu udah mulai berjalan. Berjalan di mana? Kalau tadi kita dari awal kita belajar kan ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas itu udah berlaku periode 9-nya. Periode 8 ini yang tinggal menyusul menuju 2024. Jadi energinya ini energi peralihan. Makanya ini ada master-master tuh mulai bikin konsep-konsep. Nah, salah satu dari ada beberapa yang binatang itu ya yang mulai mengalami transisi antara periode 8 ke 9. Ini catatan ya. Jadi
yang disebut di gambar ini naga, ox, babi dan kuda ya akan memiliki banyak tantangan 3 tahun prior to 2024. Jadi berlaku 2021, 2022, 2023. Ya, karena periode 9 berlaku resminya total atas bawah itu 2024. Nah, tantangannya apa? Ini bisa baik, bisa buruk. Jadi kesempatan banyak, peluang banyak. Nah, balik lagi, kita ada gak action untuk menyambut peluang-peluang kesempatan itu? Kita berani lakukan punya gak keberanian untuk menerima tantangan itu? Jadi kesempatannya banyak, peluangnya banyak, opportunity banyak untuk binatang-binatang ini. Nah, itu catatan pertama. Catatan kedua, binatang ini berlaku hanya di lak pilar yang berjalan. Jadi ini bacanya beda lagi nih. Jadi ini bukan baca di atas, ini baca di bawah. Kalau Mike mungkin bisa tolong share kali ya, yang lak pilar itu apa. Jadi yang 8 di atas itu nggak berlaku, kita harus baca di layer bawahnya, di lak pilar. Ini berlakunya lak pilar naga, lak pilar ox, lak pilar babi, dan lak pilar horse. Hanya lak pilar ya berarti kok, Mike. Betul, di lak pilar ya, Bu. Ya. Pak Kosim. Oke, noted. Di lak pilar ya, Bu. Betul. Kalau orang yang nggak punya lak pilar itu berarti nggak ada. Artinya apa sih? Tantangan tuh maksudnya lebih banyak kesempatan atau lebih banyak hambatan tapi harus lebih giat? Kesempatan kan bisa peluang, bisa tantangan. Yang pasti gejolak hidupnya lebih roller coaster. Tapi kalau kita positif, banyak kesempatan berarti kan tinggal kita mau ngambil apa enggak kan. Daripada orang ada kesempatan, betul nggak? Kalau ada kesempatan tinggal kita mau ambil, mau jalanin, terus dengan segala jungkir baliknya kan, pasti kan nggak gampang kan, nggak ada semua kesempatan itu gampang kan. Tapi kesempatan itu ada dibanding orang yang tidak dikasih kesempatan. Nah, untuk yang 4 binatang ini, kesempatannya akan banyak sekali selama 3 tahun ke depan. Apa aja tadi, Pak Kosim? Yang 4 binatang itu tadi? Sebentar, satu-satu. Kita balik dulu kepada teman-teman menjelaskan kalau teman-teman bingung lak pilarnya ada di mana, oke? Nah, nanti kita balik lagi sebentar. Ini dulu, ini natal chart, di bawahnya ini yang kita sebut lak pilar, oke? Nah, ini lak pilar. Cari teman-teman yang 2000 yang pilar, harusnya pilar yang aktif kan? Ya, Bro Kosim ya? Pilar aktif. Jadi yang pilar aktif adalah yang mengandung 2021 di dalamnya, ya. Misalnya saya adalah 2014 sampai 2023 nih, ya. Jadi ini pilar yang mengandung 2021 di dalamnya, udah pasti dong. Nah, ini adalah pilar saya, yaitu di atasnya adalah Woodmin, Woodyin, Yinwood, sama bawahnya adalah Rabbit. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi mengatakan adalah ini adalah salah satu elemennya, animalnya di sini. Oke, nah sekarang silakan. Saya ulang lagi. 42 sampai 62 ya? Yang 42 sampai 62. Bukan 42 sampai 62. Semuanya orang beda-beda, Bu. Oh gitu. Beda-beda. Jadi carinya adalah yang mengandung 2021. Saya kebetulan angka umurnya begitu. Pada saat pada orang lain akan berbeda-beda umurnya. 2021. Nggak persis sama, pasti beda-beda antara 1, 2 sampai bisa 9 tahun bahkan bedanya. Ini dari 2016 sampai 2025. Oh gini dia ya. Iya dong, 2021-nya ada di dalam kan artinya. Sin. Apa jadinya? Oke, silakan Bro Kosim, silakan share lagi. Ya, bentar. Gengsin Yin mau. Nah. Halo, ya. Bentar ya. Sip. Mantap. Lanjut. Nah, ini kan yang banyak tantangan, Bu Ira. Nah, kalau ini mungkin lebih spesifik. Nah, welcome to the most wealthy animal sign. Kalau ini mungkin to the point. Kayaknya yang dari tadi jelasin, lak pilarnya di sini nih, Rabbit. Mudah-mudahan aku ya. Aku ada goat, thank you. Aku nggak ada. Dari tadi ada sih ada. Ini lak pilar juga ya, Bro? Lak pilar, sama lak pilar. Jadi yang tadi tantangan bisa jadi kesempatan. Kalau ini ya mohon maaf ya, mungkin ini yang termasuk yang oke lah. Soalnya saya juga di sini lak pilar ya. Udah. Artinya gua ada rabbit. Saya ada rabbit.
Tenang aja, masih ada versi lain. Rabbit tukang loncat-loncat. Tapi Ya, ingat jadi supaya ini lakpilar supaya juga. tapi ingat Ya. supaya mengaktifkan rabbitnya harus sering-sering makan wortel ya. Salah Enggak sih. satunya. Apa sih? Bercanda, Rabbit. bercanda. Kalau metal mon Dewi itu apa? Oh dia ya. Iya, ada Rabbit. artinya tapi nggak dibahas di sini, Bu. Saya ada rabbit. Iya. Jadi Rabbitnya kita aja yang ngomong penting ini ya. kesempatan 21, 22, 23 ya. Jadi kalau yang punya peluang di sini, ya maksimalkanlah. Karena apa? Ini keyword ya. Yang tadi tantangan. Sebaiknya tantangan itu jangan dihindari. Dihadapi dengan segala macam ya. Mau di trial, mau apa. Karena apa? Ini mempengaruhi hidup kita 20 tahun ke depan. Jadi kita ada preparation 3 tahun ini untuk memasuki periode 9. Kalau kita do nothing di 3 tahun ini, di periode 9, mungkin kita akan enjoy, tapi landasannya udah kurang. Ini adalah kesempatan baik untuk membuat foundation. Menghadapi, jadi kata orang kalau rezeki ini, rezekinya udah nabung 24 tahun ini, dari 2021. Ya kan? Setiap periode itu 20 tahun. Jadi apa salahnya? Kebetulan hari ini kita dapat informasi yang berharga ini ya kita ya coba lah ya kalau memang ada kesempatan itu. Ya kan? Kalau nggak tahu kan lain cerita. Kebetulan kita tahu kenapa kita nggak coba gitu loh. Ya. Pak Kosim, Oke, next ya. Hai. ini berlakunya berarti mulai 2021 ya? Ya, Sampai sekarang kan udah 2021. Iya, maksudnya jadi mulai sekarang baru berlaku ini ya? Berlaku mulai sekarang sampai 2024 masuk. Sekarang kan pre-period. Period 9 kan 2024. Berarti kesempatan kita 3 tahun, Bu. 2021, 2022, dan 2023. Kalau 2024 kan udah periode 9. Thank you. Dan para wanita akan maju di tahun 2024 ya Pak Kosim. Wanita muda loh. Emang wanita doang. Berarti aku ya Berarti Pak harus Kosim awet ya. muda. Harus Berarti awet aku muda ya Pak loh. Kosim. Cari kan Harus Iya, awet cari. muda, iyalah. Kita kan Maju, nggak lihat cari umur, yang awet penting dulu. awet muda. sejak kapan cari ngakunya wanita? Sejak hari ini mendengar ada yang bagus. Ya. Oke. Next ya. Lanjut. Next, ini adalah Kok putus? Nah, lo nggak boleh ngomong dia. Kok hilang? Kok hilang? Habis Ya. ada tentang jam tadi. Habis ada tentang Mana jam. nih? Ada Sony. Tuh kan, makanya terlalu nafsu sih penontonnya. Oh, gagal. Sony datang kali ini masuk. Penontonnya terlalu nafsu. Hujan nggak? Soalnya hujan nggak? sorry, internetnya masalah. Bentar. Saya beli rumah tahun ini Pak karena saya kaya. Udah, Bro. Sudah. Udah, sorry ya. Ya ini sahabat, jadi ada apa? Yang animal sign-nya di Lakpilar ini yang dragon, snake, ox, dan rooster mungkin 3 tahun ini akan pencarian ya untuk pencerahan. Jadi ini periode 9 itu ya periode yang spiritual ya. Jadi jangan heran ya kayak kegiatan-kegiatan ini ya metafisik apa segala macam. Ini kan kita mungkin ya 2-3 tahun lalu kan enggak ini. Kalau teman-teman rasakan 2-3 tahun ini kan banyak aktivitas menikah karena itu udah salah satu bagian dari aktivitas di periode 9. Di periode 9 itu banyak aktivitas spiritual. Ya, periode 9 itu periode api. Mbah Sony masuk rooster ya? Iya. Oke ya, lanjut teman-teman. Ayam panggang dong. Ini animal sign yang bisa bantu lihat masing-masing di tahunnya. Jadi di 2021 nih kita misalnya ada masalah misalnya yang binatangnya yang paling atas tuh, yang tikus berarti temannya kerbau, ular,
kuda. Jadi ini gampang lah ya. Terus tanya saya gimana carinya ya, pinter-pinter lah nyari teman itu. Ada unsur binatang. Ini berlaku semua ya. Nanti kita listing aja di HDTix dan di Sales Define temannya siapa, bersedia membantu. Oh, ini 2021 doang ya? Ya, tiap tahun energinya berubah-ubah. Ini hanya year aja ya. Ya, year Wah, terhadap mesti orang nyari lain kelinci anything. nih. Di kita year. kebo. Tapi ke yang orang lain anything, anybody, Udah. anything boleh. Yang penting ada binatangnya aja. Oke. Jadi slide ini kebetulan bertepatan dengan perubahan jam ya. Jadi selamat memasuki tahun Shincho. Tos dulu. 10.58 Happy New Year. Udah masuk ya? Saya tahun ini. Kita sudah siang kerbau. Sekarang. Sudah memasuki energi kerbau emas. Jadi Ya, aku siapapun 24 yang bakar punya dupa kesempatan maupun tantangan ya silakan dijalani ya dengan baik ya. Jadi kalau ada kesempatan berarti lebih gampang. Kalau tadi ada halangan berarti effortnya harus lebih keras, itu aja. Jadi nggak ada yang sial, nggak ada yang hoki ya. Kembali ke masing-masing. Happy New Year teman-teman semua. Happy New Year. Kyonghi Pak Kosi. Gue baru bakar dupa tadi. Nanti mau Dewa Rezeki jam 12:30 kalau mau Dewa Rezeki. Yang ada mana? Arah timur. Dewa Rezeki meditasi Yang satu ngadep timur. Sebenarnya itu Orient Star, bukan Dewa Rezeki. Cuman kalau di Chinese kan bilangnya Dewa. Kalau di planet tanya itu Orient Star jadi satu garis tuh. Tanya Komik tuh, dia lebih hafal. Orion Belt. Orion apa sih? Bukan Star apa? Orion Belt. Beltnya doang. Kalau yang 3 itu kan beltnya doang kan, pinggangnya doang. Iya kan satu garis lurus. Iya. Apa aja sih? Mercurius, Venus, sama apa lagi sih? Jupiter Apa ya? Tahu namanya. Orion Belt. Bintang. Kan 3 dewa. Orion Belt itu bintang. Bintang kan? Ngadepnya kemana, Pak Kosim? Piramid Mesir. Timur. Yang piramid Mesir. Oh iya. Bukan planet, bintang. Bintang, bukan planet. 12:30 ya? 1. Kalau ntar nggak sempat nanti yang penting tanggal 12. Bro Sony, tanggal 12 banyak tuh mau pilih yang bintangnya Jenderal bintang 3, bintang 5, ada jamnya tuh. Jangan ketiduran tuh. Tanggal 12. Ada listnya nggak? Mau dapat yang bintang 3 apa bintang 5? Di list ya? Di sel. Kalau bintang 3 share ya. tengah malam, kalau misalnya bintang 5 subuh jam 3. Nah, siapa tuh? Jangan sampai dapat bintang 7 aja. Bintang 3 kan legend kan? Kepala. Bintang 6, bintang Rocky. Jadi yang jam 1 bintang berapa, Bang Kosim? Kalau hari ini cuman gitu-gitu aja, yang ampuh 12. Kalau ini kalau mau nggak apa-apa, mulai ini colek-colek dikit. Oh. Bintangnya di sel ya, jam-jamnya. Ya, nanti saya lihatin dulu. Soalnya ada beberapa yang beda-beda. Nanti saya cari yang confirm aja, saya lihatin lagi. Soalnya itu sebenarnya bintang itu dia lagi ada kelas apa enggak. Kayak ada show tertentu nggak boleh jam tertentu masalahnya. Pusing kan? Oh gitu. Iya. Ya, Siotikus itu nggak boleh jam berapa itu kayaknya. Ya, malah ntar bukannya dapat rezeki malah lebih banyak musibah. Kalau yang global aja ada kan? Kata burung hantu dimakan burung Atau hantu. di list? Ada listnya. Global ada. Mas, global ada, tapi ya lebih aman jangan ada yang crash lah, lebih aman. Ya, boleh lanjut ya? Lanjut. Nah, ini summary aja di foto lah, ini nggak usah dijelaskan, ini summary aja. Ini kan bahasa Cina itu nanti cek masing-masing. Yang untuk tahun 2021 kita tahu di Daymaster itu kan ada 60 variasi, ya. Yang tanda putih berarti 2021 sebenarnya tidak ada perubahan signifikan. Kemudian yang diwarnain yang coklat muda itu berarti ada perubahan-perubahan yang terjadi pada Daymaster yang bersangkutan. Ya, terus yang ada perubahan itu kan
kita nggak tahu positif apa negatif, tapi yang saya lingkarin hijau yang cenderung lebih positif perubahannya untuk tahun 2021. Hanya berlaku 2021 ya. Tadi di depan saya sudah bilang, ada satu Daymaster 2021 bagus sekali, tapi 3 tahun ke depan, sorry aja, itu sesuainya minta ampun. Tapi kita nggak bahas hari ini lah. Nanti dibahas di forum-forum yang khusus saja. Apa tuh Karena itu Daymasternya? agak kecil. Janganlah nanti bicaranya teknis soalnya. Jangan bicara teknis nih, udah malam. Kita teknis di kelas aja, Bu, nanti. Siap. Ini sharing aja. Kita lihat aja lah yang, oh ini bagus nih. Kalau ini berarti ada perubahan, kita mesti lebih awas. Yang nggak ada perubahan ya lebih santai lah, itu aja. Ini day pilar kan, Bro? Ini day pilar ya? Day pilar, betul. Master, betul. Tadi Pak Kosim, tolong diulang yang putih gimana, yang coklat gimana? Kalau yang hijau kan tadi nggak ada perubahan. Oh, oke. Yang perubahannya signifikan yang dihijauin ya? Bukan perubahan, yang ada perubahan yang warna coklat, tapi yang perubahannya bagus yang saya lingkarin hijau. Oh, oke. Ini berarti yang dua bagus, ya, yang bagus. gabung ya Daymasternya ya, kan ada 2 simbol nih. Atas bawah. Ada 2 atas bawah kan? Bukan Daymasternya, day pilar. Day pilar. Atas bawah day pilar. Oh, day pilar atas bawah ya. Ya. Soalnya kalau kita baca lebih dalam ini yang rata-rata bagus itu yang sebenarnya dia punya apa sensanya itu sensa yang memang yang kayak Heaven Virtue gitu-gitu. Jadi bukannya karena dia lebih hebat, memang dia udah hoki gitu loh. Ya kan? Mau dapat apapun sensa juga yang hoki bagus, itu aja sih. Iya, memang udah bagus. Jadi jangan ngomongin teknis lah, nanti detail. Ya. Okay. Boleh lanjut ya? Lanjut. Nah, tadi kan kita lihat beberapa aspek gimana caranya. Dari sisi orang, ya kita pakai pace. Pace kan tadi kita baca apa yang karakter, terus yang sio-sionya. Kemudian kalau mau hal yang dilakukan benar, ya kita toolsnya kita pakai Cimen. Ya, sekarang kita sharing sedikit Cimen ya. Cimen nanti kalau pendalaman mungkin di kelas khusus ini sharing-sharing aja ya, supaya tahu aja, sekadar tahu. Nah, ini nih, Cimen. Cimen itu bicarakan manifestasi. Ya kan? Sebenarnya kan kita mau kasih tahu anak itu belajar kan? Nah, belajar. Tapi lihat gambarnya itu kasih tahu apa ngomel? Saya juga nggak tahu nih. Ngomel akhirnya kan? Ya kan? Jadi intensi kita sama kita punya ucapan beda. Nah, itu Cimen, salah satu yang Cimen bilang itu kita harus selaras. Nah, ini contoh lagi satu ya. Nah, ini emak-emak nih di rumah. Cerita emak-emak di rumah kan, dia pingin makan ayam goreng. Tuh, gambarnya lihat ya, saya nggak tahu sebut dah. Ya kan? Terus dia telepon, Hani. Ya. Hani, tolong dong beliin makan. Ngomongnya cuma beli makan. Terus ditanya sama suaminya dong, mau makan apa? Anything, dear, katanya. Udah dong, suami. Dibeliin ikan sama dia. Nggak nyambung. Ya kan? Contoh lagi. Tadi kan berarti nggak jelas dong ngomongnya kan istrinya. Contoh lagi. Istrinya udah bilang, Hani, saya mau makan ayam dong. Ya, padahal pikirnya gambar itu kan. Lakinya bilang, oke, beli ayam. Dibelinya, kalkun. Kurang spesifik permintaannya. Dia rubah lagi nih pernyataannya. Saya mau beli ayam goreng ya sayang. Udah jelas kan beli ayam goreng kan? Udah. Dibeli sayap. Akhirnya apa? Kalau minta sesuatu harus jelas dan terukur. Nah, ini kan jelas. Saya mau ya yang Kentucky Fried Chicken drumstick 2 ya. Sesuai. Jadi pada saat kita manifestasi apapun, permintaan harus jelas dan clear. Ya, nggak bisa minta global. Dan harus yang terukur sesuai dengan yang sewajarnya. Itu syarat-syarat manifestasi. Cara-cara manifestasi mungkin kan kita pernah sharing ya, mesti hening, terus apa segala macam. Jadi permintaannya koneksinya lebih nyambung. Ya, jadi intinya minta sesuatu harus jelas, terinci dan terukur. Ya, jadi message-nya nyampe. Ya. Nah, ini chart Cimen tahunan tahun 2021. Ya.
sebenarnya saya mau cerita kayak tadi Pace, mungkin ceritanya kepanjangan, jadi saya skip aja, saya cerita yang aplikasi yang kita bisa pakai ya. Kalau entar cerita politik apa segala macam mungkin kepanjangan tuh. Nah, ini dari Pace itu ya kita lihat di sisi utara ya, itu saya lingkar di bawah itu. Utara itu di kotak itu ada apa deities. Deities itu di bahasa sana guardian angel-nya itu ya. Di kotak itu kita bilang kalau guardian angel kita ada di kotak utara, berarti kita pada tahun 2001 dikasih kemampuan untuk belajar ya, belajar. Kemudian kalau di kotaknya di northeast ya guardian angel kita ya. Jadi masing-masing kalau yang punya cat cimen ini ada yang pernah ikut cimen, ada yang enggak. Ini sorry aja mungkin dicatat aja. Nanti kalau misalnya setelah kelas ini mau minta tas apa dia punya cat, nanti bisa lah nanti apa PM aja yang udah tahu saya di PM aja, nanti saya kasih tahu dia punya Destiny, tapi nanti dicatat aja ya. Ya, oh saya Destiny Palace-nya di mana? Di utara, di selatan. Ya karena ini beda sama Pace ya. Pace tadi kan jelas ada generate. Kalau ini kebetulan mesinnya belum selesai nih dari Comac nih. Kalau enggak udah ada nih. Dari PDF-nya aja, Bro. Bisa. 5 menit. Iya, enggak, maksudnya orang-orang yang di luar komunitas kan nggak bisa generate sendiri. Kecuali tadi dia udah ngerti. Bisa. Yang HDTech sudah bisa ya? Sudah bisa. Aku udah ada Cimen sekarang ya? Cimen Destiny kan. Ini teman-teman aku kasih lihat sebentar, tapi ini nggak usah harus dipraktekin sekarang juga ya. Tapi sekedar tahu aja, misalnya ini ya. Jadi aku 5 menit aja, 5 menit. Jadi teman-teman bisa lihat. Sebentar, ini aku matiin. Nah, jadi teman-teman ceknya di seperti biasa ya. Kalau teman-teman dari akademi sudah pasti paham ya. Ini teman-teman kliknya di sini. Di sini ini keranjang ya. Ini pasti yang pertama kali teman-teman entah itu teman-teman peserta akademi ataupun peserta workshop ataupun yang gratisan, teman-teman sudah bisa langsung buka cimen. Ini tadi sebelum acara ini aku ubah benar-benar cimen Destiny Book-nya udah paling atas. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah ubah-ubah macam-macam lagi ya. Langsung ini myself sebenarnya. Jadi teman-teman sebenarnya semuanya langsung generate aja ya. Nah, jadi untuk keperluan sesi hari ini aku udah buat sengaja aku ubah supaya jadi simple. Teman-teman tinggal generate aja maka akan muncul seperti ini ya. Nah jadi bukan di tadi di diagramnya, tetapi teman-teman boleh generate saja melalui PDF report. Nah, akan hasilnya sama di Cimen Destiny ya, Cimen Destiny Anda. Cimen berdasarkan Sebentar, ini lagi loading PDF-nya, tergantung internetnya. Wow, ini pukul 11.11. 11 menit ya, bagus ya angkanya. Ya, Simsalabim cepat dulu ya teman-teman ya. Sebentar, kita lihat dulu bareng-bareng. Ini kok jadi lambat banget? Oke. Ya, dikit lagi. Nah, teman-teman scroll aja. Nah, ini teman-teman punya ya. Ini teman-teman punya Cimen chart Anda ya. Cimen chart Anda ada tanggal lahir Anda, ada jam lahir ya. Dan ini ada keterangan seperti ini ya. Jangan ditanya dulu ini artinya apa ya. Day structure Yin 2 ini artinya apa? Hour stream-nya cuy ini apa ya? Jangan ditanya dulu ya. Tetapi nah, informasi yang tadi Master Kosim katakan, teman-teman scroll satu halaman lagi. Ini yang teman-teman catat. Destiny Palace teman-teman di mana ya? Nah, ini hari ini mungkin cuma sekitar Destiny Palace sama Destiny Guardian ya? Atau ada lagi, Bro Kosim? Cuman ini 2 kan harusnya ya? Destiny Palace nanti Guardian-nya saya ada 1 summary dah. Itu boleh, pokoknya catat 2 itu aja. Nah, ini teman-teman pokoknya yang ini teman-teman catat aja. Nah, ini misalnya ya muncul di sini kan. Destiny Palace ada di posisi mana? Di arah mana? Southwest. Misalnya ini kalau aku nih. Ini kalau aku, teman-teman pasti beda ya. Lalu Destiny Guardian teman-teman siapa? Nah, atau apa ya, ini Fu nih, Guardian Angel-nya teman-teman apa ya, aku ini Fu atau Chief di sini ya. Nah, ini yang define di bawah ini entar deh ya, ini nggak dibahas hari ini pasti ya. Nah, Door sama Star mungkin kita juga nggak bahas hari ini ya, karena ini spesial ini banget ya. Nah,
Yang mungkin Destiny Palace dan Destiny Guardian teman-teman catat. Itu ya. Nah, mungkin itu cukup ya, Bro Qasim? Ya, cukup. Oke, sip. Oke. Nah, kalau misalnya belum tahu sama sekali, dicatat aja. Nanti setelah ini kan kita bisa kasih tahu lah, nggak apa-apa. Ya kalau penasaran pengen tahu Cimen ya, dicatat aja. Oh, ini. Oke, lanjut Bro Qasim, silakan di-share lagi. Share lagi. Bentar. Ya. Jadi ini karena udah malam, saya cepetin aja ya. Ini soalnya ceritanya bisa panjang sekali. Jadi di masing-masing kotak ini, utara, northeast, ini masing-masing ada ceritanya. Jadi di kotak utara ada cerita capability untuk belajar. Kemudian di northeast ya di sebelahnya itu kapasitas untuk kita harus grounded ya. Ya di kotak itu. Jadi kita ngomong Destiny Palace kita ya. Kemudian ini untuk yang di east itu untuk learning. Kemudian yang meningkat intuisi yang di Southeast, kalau dia punya destiny-nya di Southeast, berarti kemampuan intuisinya akan meningkat untuk 2021. Kemudian kalau Destiny Palace-nya di selatan, untuk 2021 dia tiba-tiba menjadi atraktif ya. Kemudian kalau di Southwest itu yang ini harus belajar menanggalkan yang lama, belajar yang baru. Kemudian yang di barat itu full energy. Kemudian ini kalau yang bisa menarik kerejekian segala macam itu di kotak northwest ya. Nah, ini summary-nya. Tadi kan sekilas ya. Ini kita lebih ini ya. Contoh ya. Kalau dari yang 9 kotak itu, ini saya kasih yang paling pentingnya. Pertama, kita lihat kotak yang east. Ini berlaku untuk siapa aja ya. Mau yang Destiny Palace-nya di Southwest, di West, kita boleh pakai kotak East. Ya, ingat ya, kotak East ini karena ada apa? Ada Deity Chief. Chief itu adalah bosnya kan. Nah, Chief itu untuk apa di arah timur itu? Untuk tahun 2021? Untuk cleansing. Jadi kalau kita dalam diri kita itu misalnya ada sesuatu yang kurang baik, ada dendam, iri, itu diharapkan kita bisa mengosongkan dulu. Nah, salah satu caranya adalah memanfaatkan chief di sektor timur. Caranya Ciman adalah apa? Kalau misalnya dia bilang timur, berarti kita manifestasinya adalah arahnya membelakangi timur. Jadi kalau timur berarti kita menghadapnya ke barat, membelakangi timur. Timur itu kayak antena kita. Ya. Jadi ini khusus cleansing. Jadi teman-teman kita cari waktu yang hening segala macam. Kalau biasa meditasi mungkin tahu caranya. Ya macam-macam lah ya, itu nggak ada ajaran khusus, tapi intinya kita harus meditasi khusus di sektor membelakangi timur ini untuk membersihkan. Kita minta seolah-olah kita bayangkan manifestasi kita ada curahan dari apa, membersihkan tubuh kita dari kedengkian, kebenci, dendam, segala sesuatu yang negatif, kemelekatan, supaya tubuh kita kosong ya. Jadi kayak tangkinya dikosongkan, ada kerak-keraknya dibersihkan ya, kayak pembersihan lah. Ya, kita mintanya di sektor ini ya. Kalau kita tidak bersih, kita minta apapun, teorinya ke tangki kita kan terbatas. Jadi apa yang mau diisi gitu loh. Jadi sebelum kita ngisi, kosongkan, keringkan, bersihkan, pokoknya dibetulin semua, siap terima, baru kita isi. Nah, isinya dengan cara apa? Kita ke seberangnya, ke west. West itu ada white tiger, itu energi semangat. Nah, di R ini terbalik, waktu kita manifest, justru ini kita menghadap ke timur, membelakangi barat ya. Nah, di sini kita mohonkan apa? Kita bisa diisi dengan energi-energi baru yang positif ya. Negatif udah hilang, sekarang kan tangkinya udah kosong nih. Tangki mobil 50 liter udah kosongnya kan, isinya kan lumayan kan. Isilah energi baru yang positif, semangat, keberkahan segala macam. Kita isi kalau itu di menghadap timur, membelakangi barat ya. Jadi terus apalagi yang kita perlu? Oh, saya perlu ini nih sumber pengetahuan. Kita pergi ke sektor utara. Sektor utara adalah tempat belajar. Berarti di sini kita membelakangi utara, menghadap selatan. Di sini kita manifestasinya diberi kemudahan, memahami lebih cepat, menyerap lebih cepat, ya pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan, yang
berguna pada saat ini, kata kuncinya kalau saya bilangnya. Karena apa? Kan banyak pengetahuan yang kita simpan mungkin udah tidak relevan. Buat apa kita simpan sesuatu yang itu sedangkan tangki kita yang tadi kita udah bersihkan, kita isilah pengetahuan baru yang berguna. Kalau sekarang istilah kerennya yang mengikuti perkembangan ke arah periode 9. Ya kan? Jadi kita belajarlah hal-hal baru, kita manifestasinya di sini. Ya. Menghadap selatan, membelakangi utara. Ya. Terus apa lagi yang penting? Oh, saya ini nih kurang pede nih. Saya perlu supaya orang tertarik. Kita pergi ke arah selatan. Di sana ada bintang magnet. Ya, ada kedatangan magnet. Jadi di sana ada 9 Earth. Ya, terus di sana kita manifest. Ya, manifestnya apa? Ini menghadap utara, membelakangi selatan. Ya, kita manifest supaya orang-orang diberikan gimana supaya orang bisa tertarik. Tertariknya bukan karena kita manifest terus orang tertarik. Termasuk perbuatan-perbuatan kita dong, tingkah laku kita selaras supaya apa? Supaya yang kita minta itu bisa jalan. Jangan kita meminta tapi tidak memberi, istilahnya kan, kayak judul lagu kan. Jadi kita lakukan hal yang sama, gimana caranya supaya orang bisa suka sama kita. Jangan, misalnya saya sekarang jutek, tolong dong supaya tahun depan orang suka sama saya gini-gini. Saya nggak pakai kata manifest. Oh gini-gini, tapi tetap aja jutek ya nggak jalan gitu. Kita sendiri juga harus melakukan perubahan. Pada saat kita melakukan perubahan, tiba-tiba orang bilang, kok tiba-tiba nih orang ini gini ya. Nah itu daya tarik kita meningkat. Nah kalau meningkat otomatis kan lebih banyak bantuan segala macam kan. Mungkin komunikasi lebih lancar. Mungkin dalam hal apapun jadi lebih dimudahkan. Ya. Apalagi yang orang suka. Yang di Northwest Harmony. Nah ini kalau kita bilang heavenly eye, ini katanya pokoknya di mana-mana punya mata. Ini kode aja. Sebenarnya kalau kita bahasa istilah awamnya ya nobleman. Jadi ada aja yang bantu kita. Ya, karena di sana ada harmoni kan. Ini juga sama. Northwest berarti apa? Kita menghadap ke southeast. Ya, waktu manifestnya membelakangi Northwest. Jadi kita minta segala sesuatu yang kita lakukan bisa banyak orang ataupun uluran atau siapapun yang memberi jalan yang baik. Yang selalu saya ulang-ulang, aman, cepat, dan menyenangkan. Ya, jangan kerjaan cepat malah resiko. Aman, cepat, dan menyenangkan. Saya selalu manifestnya gitu karena saya harmoni. Ya, jadi kita bisa manfaatkan sektor-sektor ini di tahun 2021. Pertanyaannya, apakah harus sesuai destiny kita? Jawabannya enggak. Karena destiny itu waktu kita kalau ikut di kelas, destiny kan dirancang melekat pada kita. Tapi sebenarnya setiap orang, setiap individual bisa manifest deities apapun, cuma perlu waktu untuk latihan. Yang paling bagus adalah deities yang ngikutin natal chart pertama, kedua adalah deities yang muncul di tahun yang bersangkutan. Misalnya contoh saya ya, saya deities-nya adalah harmoni di Southwest. Ya, berarti saya setiap saat harus melatih ya, saya punya komunikasi dengan guardian angel ya, dengan cara-cara harmoni. Ya. Terus 2021 saya kedatangan Black Tortoise. Black Tortoise artinya kita bisa mempengaruhi orang, bisa merubah orang. Nah, berarti tiba-tiba saya dikasih tambahan nih. Kalau kamu deities-nya Black Tortoise tahun ini kamu mau manfaatin ya untuk kebaikan orang banyak, kamu bisa nih karena kamu dikasih nih. Nah, itu tambahan. Nah, itu cara kedua. Yang ketiga yang tadi bebas ya. Bebas penggunaannya. Yang tadi saya sharing ya. Kalau untuk cleaning, untuk nambah energi, nambah kepandaian segala macam, itu bebas, nggak ada. Cuman ya mungkin kita perlu effort tambahan aja. Ya. Jadi itu achievement itu balik lagi ke orangnya ya. Jadi kalau orangnya rutin, disiplin, percaya segala macam ya. Saya yakin itu bisa ya. Itu karena kan kalau orang bahasa orang awam kan katanya layman term. Tapi ini kan kita bicara kalau kita percaya punya intensi kemudian diulang terus-menerus kan menjadi bukan sugesti, menjadi belief segala macam akhirnya menjadi destiny kita kan. Itu yang saya yakinin. Jadi ini sektor-sektor ini untuk tahun 2001 salah satu fungsinya seperti yang peta di sini. Ya. Oke. Boleh lanjut? Lanjut ya. Nah, ini contekan aja ya. Contekan nih. Kalau teman-teman yang punya chief, yang tadi mau pakai chief, ini contekan aja. Saya udah bikinin tuh. Kemarin kan ada nanya contekannya. Ini contekannya tuh. Tinggal foto ya tuh. Nggak usah dijelasin lagi. Thank you. Kan ada yang nanya. Sebenarnya ini bisa berbagai variasi ya. Ya.
Cuman arahnya ke arah kekuatan kita. Tadi Bu Ira nanya, kalau Red Phoenix gimana? Red Phoenix nih. Tuh. Sebut Iya, maunya di bawah. apa? Kan kekuatan Red Phoenix di kata-kata kan? Ya kan? Cuma harus tambah dong. Jangan yang negatif. Tambahnya hal yang positif. Tuh, Red Phoenix, Ya, Bu. Tuh, speak. siap, Pak. Kekuatannya speak. Ngomong dong. Red Ya Phoenix kan? itu kata-katanya bertuah. Betul. Tapi emang dulu emang pernah kejadian sih, bener sih. Nggak boleh nyumpain orang. Enggak Serius? ada. Kejadian nanti. Serius. Tapi Ya. emang pernah Kalau sih. nyumpainnya bagus-bagus boleh siapa Bu nggak? Dani atau siapa yang nanya tuh? Jadi ini Gue. dicontek aja, ini buat panduan. Nanti kita improvisasi sendiri. Ya kan? Untuk Gimana Bella? Pak Kosim, untuk harmoni harus disebut nama orangnya nggak? Kenapa mesti nyambut nama orang? Emangnya kita minta tolong ke satu orang? Ya nggak, maksud gue pada saat itu kan gue Kalau lagi saya harmoni, saya minta anybody yang bisa membantu saya dengan aman, cepat, dan menyenangkan. Kan nggak perlu orang yang saya kenal. nggak, maksud gue Aman dalam apa? Saya nggak mau orang itu orang yang aneh-aneh dong. Aman buat saya. Cepat ya, maunya ekspres tuh. Saya maunya cepet-cepet. Ini kayaknya Saya Bu Dani lambat. dalam rangka mau memperbaiki hubungan kepada seorang ya. Ya, jadi gue kayaknya misalnya gue butuh pertolongan dalam hal misalnya apa kasus gue ke apa gitu kan. Oh Terus boleh sih, sebenarnya boleh aja Bu. Cuman lebih bagus kalau itu Bu, jangan pakai harmoni Bu. Pakai apa? Pakai chief. Pakai chief. Oke. Nah, Ibu kalau chiefnya itu kan Ibu udah tahu sektor itu chief di mana. Ibu di sektor itu ikutin arahnya terus manifest chief. Karena chief itu perintah. Kalau Ibu satu orang mendingan pakai chief Bu, jangan pakai harmoni. Oke. Udah langsung to the point aja. Oke. Langsung to the point Bu. Siap. Jangan harmoni. Harmoni kan istilah saya mau damai, mau apa gitu kan. Iya, betul. Bahaya nih Bu Dani besok. Pak Kosim, saya mau nanya. Jadi gini, kalau kita datingnya harmoni gitu ya. Terus kalau nggak buka video nggak boleh nanya Bella. Harmoninya kan ada di tahun ini ada di mana RW ya, Northwest ya. Nah Northwest kan ada tadi Nine Earth ya. Berarti gimana maksudnya? Apakah kita tetap membelakangi selatan? Karena kan saya harmoninya ada di selatan gitu. Kita tetap meditasinya membelakangi selatan atau gimana? Gini bacanya. Destiny Palace-nya di arah mana? Destiny Palace-nya kan di selatan, harmoninya. Oke, selatan ya. Selatan detisnya kan? apa? Oke. Harmoni kan? Harmoni ya? Iya, betul. Nah, itu pertama, kita arah itu tetap, kita nggak berubah. Karena udah melekat sama kita. Mau rubah apapun, kayak kita ngomong feng shui, dia punya itu berubah-ubah, nggak pengaruh. Angin apapun nggak bergoyang. Pokoknya tetap selatan aja. Kita punya kita punya direction. Harmoni selatan, udah titik. Nah, selatan. Terus di tahun 2021 di selatan ada apa tuh yang muncul di selatan misalnya? Itu berarti bonus lagi buat kita gitu yang benar-benar lebih kuat ke kita. Yang itu kita bisa maksimalkan karena pertama melekat ke kita lebih gampang, latihannya udah kayak ke teman dekat. Terus kalau yang baru datang tahun ini, ada orang baru jadi dekat, pasti lebih gampang kan minta apa-apa kan? Saya lupa dah selatan apa. Terus yang ketiga, cara ketiga, biarpun nggak temen, asal muka tebel, udah lu mau minta apa, hajar aja. Itu kan boleh aja kan. Cuman kan pasti lebih effortnya lebih. Karena kan kita belum kenal. Ada mau baru ke sini istilahnya kan. Halo? Berarti ini kalau dua-duanya, berarti ini kan yang pertama harmoninya tetap ada gitu. Nah kalau kita tetap meditasi di arah selatan, berarti ada teman baru. Ya, ada teman baru gitu yang 2021 gitu. Di selatan muncul apa tadi? Selatan. Di selatan tadi muncul apa tuh? Selatan. Nine Earth. Tuh. Nine Earth. Moon. Nine Earth bisa healing segala macam tuh. Oh ya, selatan. Selatan Nine Earth. Iya. Nine Earth kan tadi di aplikasinya bisa increase daya tarik. Magnetism. Tapi Nine Earth sendiri kan fungsinya untuk ini kan properti segala macam kan bisa bagus kan. Atau yang sifatnya keuangan. Tergantung aplikasinya lah. Nah, terus butuh apa lagi tadi Bu Dani? Saya butuh orang bantu saya. Langsung aja pakai chief. Arahnya harus sesuai itu aja. Oh, mau tanya dong. Nah. Mau tanya kalau misalnya ini praktisinya.
Jangan ngeledek. Ular nih, saya takut nih ular. Destiny Palace-nya kan di Snake ya, Northeast. Tapi ini di 2021 sama, Northeast itu ada Snake juga. Jadi itu maksudnya mesti gimana kok? Ya double lah, emang ularnya ngeri nih. Om Mike, hati-hati lo, ularnya double Iya deh. nih, takut. Nanti dipengaruhin. Aktif udah. Dia dari Clara, saya nggak takut. Istri saya soal ular, jadi saya udah tahu cara menghadapi ular. Dia dari awal tahun emang jadi berubah serem kok, suka matok. Tapi ular enak loh kok, Mike. Kalau saya kemana-mana hujan itu saya suruh stop dulu dong, gue makan dulu, ntar habis makan baru hujan lagi. Kirain diminum darahnya. Itu tapi perlu latihan ya, kokosin maksudnya untuk ngelakuin itu kayak parkir apa segala perlu latihan loh, bener-bener loh. Nggak biasa soalnya. Serius itu bukannya cocok logi. Istri saya tahu kan saya paling malas ke tempat ramai kan, parkiran nggak ada. Gue mau ke sana, ntar begitu masuk parkir pasti ada yang kosong, bingung kan. Rupanya dia udah dikomat-kamitin sama dia lah. Iya, makanya emang harus diintensi ya pas udah on the way, udah deket. Iya. Ya, dulu dia jarang praktek, sekarang sering praktek kok. Hah? Udah sering dipraktekin sama dia. Kalau dia kuat di ular ya kan. Oke. Berarti tahun ini double, berarti kalau wish-nya ya di situ kayak biasa itu ya. Tapi ini maksudnya circle of life apa ya? Circle of life. Itu karmik pembersihan karma tuh. Jadi nanti kita detailnya di kelas aja ya, jangan detail gitu. Nanti bahasnya terlalu teknis. Intensinya itu ya untuk tahun ini gitu ya. Oh nih, saya bacain nih. Nih, jangan terlalu ngoyo. Penuhin apa yang kamu butuhkan saja. Terus waktu kamu mau mencapai sesuatu, kamu resources-nya ada nggak? Jadi istilahnya boleh ada kesempatan, tapi kesempatan harus disesuaikan dengan daya resources kita. Kalau misalnya nggak bisa, kalau kita nggak sesuai, bukannya sukses malah jadi gagal. Yang tadi saya bilang ada kesempatan, karena kita kan harus calculated risk. Ya, kalau kita yakin tabungan siap, resiko siap diambil, itu ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, kita harus tahu resikonya. Jadi yang tadi balik lagi yang tadi kesempatan kita harus risk calculation juga lah ya. Ya kan? Terus kayak Bu Nikan kan mau ke market baru, boleh aja asal kita lakukan survei yang benar gitu loh. Itu aja. Kesempatannya ada. Cuman ya itu. Ya. Harus lebih hati-hati aja. Enggak, maksudnya terus cara deketin orang ini ekstrim nih. Apa? Ini agak ekstrim nih, Doris. Harus sering nakut-nakutin orang, bingung saya kenapa tulisnya begitu ya. Iya, kalau nggak bisa harus kayak gitu. Terus maksudnya ini hubungannya maksudnya pembersihan karma tuh, pertanyaan tadi maksudnya tahun ini temanya itu gitu ya kok? Betul, temanya itu. Oke, berarti intensinya lebih ke arah itu ya? Iya. Cuman itu balik lagi, pokoknya tahun ini yang di notice itu, ya itu cenderungnya pokoknya wah banyak rencana besar, wah kesempatan nih nggak boleh hilang. Tapi catatannya satu, boleh kesempatan besar, tapi tolong hati-hati perhitungan, harus tahu ada risikonya. Kalau risikonya kita udah siap, silakan. Kalau nggak siap jangan juga, nanti malah jadi apa? Jadi balik ke kita malah nanti kita jadi stres gitu loh. Iya. Oke. Intinya jangan nafsunya doang, tapi ada persiapan. Ya. Ada kapasitas kok. Kalau nggak ada kapasitas bunuh diri. Thank you. Jangan dong. Yap. Ya, lanjut ya. Benerannya sampai jam 12. Boleh lanjut? Lanjut. Masih tahan ya, pada betah semua ya? Udah, ya. Ini tadi dari 4 hal itu, ini ada fungsi. Fungsi mungkin saya cuma show aja ya, saya nggak bahas detail. Ini kalau bahas detail bisa 5 hari 5 malam nih bahasnya. Jadi intinya di 2021 fungsinya ini kalau yang belajar ini boleh dicontek, ini mapnya saya rasa salah satu map yang terlengkap. Dia menggabungkan Cimen, Flying Star, ya. Terus semuanya dimasukin sini. Yang Sensa juga ada di sini, ya. Ini salah satu map. Ini orang bikin manual nih katanya. Saya nggak tahu ini saya ambil dari grup deh. Jadi dia ambil dari beberapa macam itu digabung jadi satu nih orang. Ini manual loh, bukan pakai sistem loh. Ini orang bikin, ya. Terus ya translate ke sederhananya,
Jadi 2021 ini kalau yang ada merah kita lihat itu arah sektor ya. Kita ini bukan arah lagi, ini sektor. Sektor mana yang bagus? Itu ada warna merahnya kalau sekilas ini. Sektor-sektornya bagus ya. Kemudian untuk yang merah ini sektor yang kurang bagus. Ya ini standar lah ya. Sektor 2 bagus pasti yang Grandjuk ya kan? Karena apa? Di sana ada Ox-nya. Ox itu adalah penguasa tahun ini. Biasa kan Grandjuk di sana. Kemudian Trikilingnya adalah di sektor timur. Ya. Terus Southeast itu adalah 5 Yellow. Sama Southwest 1 Year Breaker. Jadi saya rasa ini kalau mau cari detail segala macam saya rasa udah biasa lah ini pembahasan. Cuman nanti kita ada waktu, saya ada ketemu satu master ya, dia bahas pola-pola energinya dengan sudut pandang yang berbeda loh. Jadi orang semua kayak Yellow itu suruh pasang logam. Tapi dia termasuk yang nggak setuju. Karena apa? Dia bilang Southeast itu adalah sektor kayu yang kedatangan bumi. Ngapain kamu kasih logam lagi nyari gara-gara? Karena apa? Buminya menghasilkan logam, kamu nggak nyari logam. Terus di sana kayu. Artinya kamu mau perang. Kalau versinya dia. Kalau kamu nggak ngapain, kalau sekarang zamannya periode 9, mendingan kita berdamai, jangan perang dulu. Kalau yang sekarang pakai itu logam, ada yang kemarin kasih beli apa? Yang logam sampai 60 kilo, itu namanya ngajak perang, dia nggak setuju. Dan saya lebih setuju konsep itu. Makanya balik lagi, kalau feng shui ini kalau nggak bisa dan kurang yakin, saran saya jangan. Apalagi pakai air garam lah, air lah, pompa, ngeri loh saya bilang. Itu istilahnya yang nggak diganggu, kamu yang ganggu duluan. Kan sektornya bagus nih. Tiba-tiba, kata master ini harus ini. Pertanyaannya selama ini dia ganggu kita nggak? Enggak. Terus kenapa kita ganggu dia? Kalau versi dia gitu. Paling bagus, balik lagi ke Ciman. Daripada ngutak-atik benda, ngutak-atik furniture, ngutak-atik tambahin barang-barang, alat-alat tuh. Apa sih orang tambahin aneh-aneh itu pernak-pernik. Ya kan? Kasih Patung-patung. Darah lah, saya nggak tahu ada yang ngajarin kasih darah. Mendingan kita ningkatin kita punya energi sendiri kalau versi dia. Perbanyaklah manifestasi. Mau tanya dong, meja kerja gue di East ini termasuk yang avoiding the feng shui ya. Nah, gue tapi meja kerja Bu, tanya dulu sektor. Ibu udah ini ngomongnya sektor ya Bu, bukan ngadep ya? Sektor, iya. Nah, udah pernah coba ya? Iya, nah tapi gue duduk daripada gue pindah, tapi duduk gue mendingan menghadap cimen gue gitu ya kali ya. Jadi kursi gue tuh sektornya kalau Is nggak ada masalah kan Bu Is? Ini apa merah nih? Trikiling, iya. Yang agak serem-serem yang dibikin serem itu sebenarnya 5 Yellow. Kalau Trikiling nggak ada apa-apa sebenarnya. Oh ya udah. Iya. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Pokoknya iya. 5 Yellow tuh berarti yang orang serem-serem. Ya? Kalau saya tahun ini Southeast, makanya saya tiba-tiba rajin belajar feng shui. Oh iya. Tadinya saya belajar feng shui ogah-ogahan. Asal pembantunya jangan keluar aja. Thank you. Ya tergantung bosnya dong. Tahu. Ya, yang feng shui ini saya pribadi masih belajar. Cuma sektor situ menurut saya teman-teman ya hati-hati aja. Saya sih kalau prinsipnya yang saya setuju sama master yang itu ya kalau kita nggak ada apa-apa jangan ganggu lah. Itu aja. Ya sama ini. Kalau kita mau ngikutin jangan ada aktivitas, jangan bikin ribut, jangan berantem, jangan geser-geser barang. Ya, istilah gini, kalau ada orang kan suka bersih-bersih rumah. Udahlah tahun ini lu nggak usah geser-geser, nggak usah bersih-bersih lah. Kayak saya membantu kan saya udah awas ya, barangnya jangan digeser 1 inci pun ya. Udah itu aman katanya. Ya udah ikutin aja apa susahnya kan. Cuman itu aja sih, jangan diganggu aja katanya. Jadi berdamai ya dengan semua ini ya. Ya, intinya jangan ada perubahan, pergerakan, bikin ribut gitu loh. Ya. Itu aja. Ya, kalau mau ikutin master banyak, kasih air garam lah, kasih koin dikasih karpet hitam lah, terus kasih koin 6 lah, terus kasih apa tuh pot yang mesti tembaga lah. Aduh, sampai pusing saya. Saya soalnya belajar ini gara-gara saya kedatangan 5 Yellow tahun ini. Makanya saya tiba-tiba jadi rajin belajar feng shui. Kalau misalnya di ruangan gue udah ada Himalayan Salt Lamp, nggak perlu gue apa-apain ya, udah di situ aja ya, udah 2 tahun sih di situ.
Bu, itu yang garam itu saya nggak tahu loh. Ada yang bilang kan ada periodenya atau permanen tuh. Saya nggak terlalu ikutin tuh, Bu. Kalau yang Gitu ya. garam-garam. Iya, ada yang bilang kan, misalnya tahun ini kita cure-nya kan taruh pada jam tertentu, hari tertentu. Tapi begitu ganti harus dicabut loh, Bu. Bukan dibiarin terus loh. Kalau benar-benar diikutin, ya sorry ya, kayaknya kita mesti ikutin juga. Waktu taruh sama tariknya mesti diikutin. Kalau nggak ikutin, lebih enak kalau saya. Kalau nggak jadi beban kan. Ya jangan Sekarang tanggung soalnya di kan forum maksudnya. banyak yang ributin, kapan ya mesti mindahinnya? Jadi ribut gituan sekarang. Pusing kan? Gue Jawabnya naruh kan. tuh bukan buat feng shui tadinya, buat kesehatan aja kan. Garam Himalayan lem itu kan bagus buat bersihin virus Jadi, gitu. Terus arahnya benar, arahnya. Arahnya gue taruh di east. Kayaknya Karena itu kan kan waktu bintangnya terbang. Bukan, kayaknya waktu Bu Dani naro itu kan bukan dengan tujuan feng shui. Jadi sebenarnya nggak Iya. ada hubungan dong artinya ya Harusnya harinya. nggak masalah. Nggak masalah ya, oke. Takutnya jadi ke efek gitu loh. Jangan ditakutin. Ntar Oke. kejadian. Ya, thank you. Nah, Bro Kosim ngehang lagi. Halo. Nah, ya. Ya. Halo. Lanjut. Ya. Ya, ini contoh aja ya. Tadi kalau misalnya kita sektor, penerapannya kita harus ambil tengah rumah, terus kita sesuaikan arahnya, terus kita mapping ini. Ya. Oke, jadi apa itu yang feng shui. Kemudian date selection ini juga topiknya dalam. Ya, saya nggak bahas detail. Oh, ini metode apa. Saya sharing beberapa tanggal aja ya. Nah, ini catat nih. Ini tanggal cimen ya. Ini tanggal cimen. Soalnya saya lagi hobi cimen. Kalau yang biasa-biasa itu banyak lah di kalender Tongsu lah, kalender apa banyak tiap hari di internet. Kalau ini di foto aja lah ya. Ini saya udah tulis back south, jadi jangan menghadap south ya. Ini menghadap ke utara, back south saya tambahin kata back supaya orang nggak salah paham. Ya, jam-jamnya yang tujuannya buat apa? Ya, ini menu khusus lah. Boleh dicari market, nggak ada yang ketemu ini. Keren, Pak. Ya. Nanti kalau kita di grup gampang lah, nanti saya bisa bagi kok. Saya tiap bulan punya soalnya. Kalau perlu. Ya. Nah, inilah terakhir lah. Kalau misalnya mau acara tanggal 11, mau makan ya ini salah satu arah yang disarankan. Tapi kan ini balik lagi meja makan kita kan udah fix. Entah bisa dijalan, mungkin ya ada yang mau jalannya dijalanin. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya, sebenarnya ada beberapa tanggal yang keberuntungan, terus yang kemakmuran segala macam. Nanti saya nggak sharing sini karena banyak versinya ya. Nanti takutnya salah interpretasi kan nggak enak. Ya, tadi yang saya bilang kalau jam 12 bintangnya 2, jam 3 bintang berapa, terus yang paling kencang itu jam 3:30 pagi bintang 5 tuh startnya. Ada yang bikin kategori gitu. Jadi tergantung kita mau begadang ya berarti bintangnya bintang 5 itu aja sih. Ya, banyak itu versinya. Ya. Oke, dari saya udah sekian, Pak Mike. Udah selesai nih. Oke, siap. Ini ada Putin mau kasih bonus tuh katanya tuh. Nah. Makasih Pak Kosim. Red Phoenix tuh gambarnya. Butin udah bobo nih. Butin, ini bonus Butin yang mau sharing nih. Butin kemarin bobo, dia lihat, wih keren nih katanya. Butin yang sharing. Iya, apa namanya, the power of number ya. Ternyata Kokosim, kok suaranya nggak ada? Ada, kedengeran Bu. Kedengeran? Iya. Enggak, Kokosim mau kemarinan ini sharing the power of number. Dimana kalau kita rasakan untuk meditasi, ya, ternyata itu gede juga powernya gitu loh. Mungkin Kokosim mau kasih tahu itu angka-angkanya ya. Kita mau praktekin ya. Angka berapa saja itu kita mau tarik. Jadi begini, kalau mau menarik kerejekian, kita kan tahu bahwa
ada hal-hal yang kita mesti juga lakukan, yaitu selain aura kita juga harus bersih, mencoba membersihkan ya, inner kita juga bagaimana, karakternya juga bagaimana. Dan salah satu yang kita mesti ingat adalah kita blessing. Blessing itu blessing dari mana kita dapat rezeki kan ya. Nah pada saat ini saya mau ngajak kita juga memblessing komunitas kita ini. Dari sana kita juga dapat manfaatnya kan. Kita mau blessing itu supaya juga kita blessing juga foundernya, guru-gurunya, dan semua membernya supaya berjalan dengan baik. Kita ambil momen saat ini untuk kedepannya itu bagaimana kita anchor energinya ya. Kita coba dengan melantunkan angka-angka ini dirasakan itu ada sesuatu yang bisa dirasakan. Itu teman-teman mau coba nggak itu? Tapi kita nggak bisa ada background musiknya kan ya, Komaik ya. Halo. Lanjut, Titin. Lanjut. Emang mau meditasi di sini gitu? Pakai musik? Sebetulnya, tapi katanya nggak bisa kalau pakai musik karena kalau di YouTube pasti bermasalah. Jadi, izin, license. Jadi gimana? Suaranya kok hilang-hilang ya kayaknya? Enggak, clear. Clear? Clear. Jelas. Bagaimana kita bawa ini lantunnya gimana sih, Ci? Lo sebut angkanya satu-satu gitu, apa gimana? Disebutin gitu loh, 2, 4, 8, 2 gitu. Seperti itu. Mag Nobi pasti coba bisa rasakan deh pasti. Lo contohin dulu deh, Ci. Ya, kita nanti berada di dalam posisi meditatif ya. Siap menerima energi lah ya. Kemudian ya kita berdoa lah kepada Tuhan ya, sesuai dengan agama masing-masing, duduk diam ya. Kita masuk ke dalam satu keadaan yang kita ingat-ingat membahagiakan diri kita ya. Satu keadaan yang bahagia, di situ baru kita ambil waktu untuk menyebut ini dengan keinginan kita. Oh ini seperti apa? Untuk increase motivation, ya 2, 4, ya 8, 2, 4, ya, 9, 6, 2, 5. Sebetulnya enaknya mestinya ada background-nya ya. Ini bagaimana kita ngelakuinnya dibimbing kalau begitu ya, atau gimana ya? Komaiknya lagi kemana emang? Nggak ngerti juga bagaimana tuh. Kita mau lakukannya. Ada pakai musik Komaik katanya. Mau pakai musik. Cuman ini kan lagi direkam di YouTube. Artinya ada kemungkinan musiknya kalau direkam di YouTube pada saat nanti ada rekamannya, rekamannya akan entah dipotong atau di mute atau apa gitu ya pokoknya ya. Kena apa namanya? Copyright. Pelanggaran hak cipta. Nggak boleh. Gitu, karena YouTube paling gampang ngomel sekarang.
Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Banyak sih kalau mau. Atau di next aja. Apa mau dilakukan sendiri-sendiri? Dikasih tahu aja mungkin Butin caranya bagaimana, dicontohin, nanti teman-teman boleh lakukan sendiri kali ya. Ini juga udah kemalaman kayaknya ya. Atau mungkin nanti kita bisa kayak kita mau masuk di dalam meditatif, kondisi meditatif di mana kita bisa duduk tenang, terus atur nafas, kemudian kita niatkan kan apa yang kita inginkan, visualisasikan. Dan saya pikir ada pentingnya juga kita blessing komunitas kita ini ya, supaya bisa berjalan dengan baik ya, dari founder, guru-guru, dan sampai ke bawah, sampai membernya ya. Kita ambil waktu untuk itu, kita blessing untuk semua dibebaskan dari hambatan-hambatan, dari segala masalah-masalah ya, untuk dibersihkan, dan itu kita bisa menarik kerejekiannya supaya ini juga bisa berjalan ya. Lantas dengan blessing itu kita blessing juga keluarga kita, diri kita sendiri, keluarga kita, supaya kita bisa menghadapi di tahun 2021 ini. Ya. Oke, Butin, itu kan intensi dari meditasi atau blessings-nya itu kan biasa lah ya kita lakukan ya, Butin ya. Tapi ini kan healing coach ini maksudnya gimana nih cara penggunaannya? Misalnya apakah sambil aku mau blessing teman-teman atau keluarga atau apa, aku sambil mengucapkan di dalam hati dengan pelan-pelan 2, 4, aku sambil membayangkan orang-orang yang di sekitar aku yang aku cintai, aku memblessing mereka, wajah mereka aku bayangkan, satu-satu aku kunjungi hatinya mereka, lalu aku bayangkan 4, 2, 4, 8, 2, 4 sambil aku bayangkan lagi wajah mereka, 9, 6, 2, 5. Apakah seperti itu atau gimana? Ya, seperti gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini misalnya teman-teman, artinya teman-teman bila teman-teman punya ritual meditasi, ritual mengucap syukur, ritual apapun yang berhubungan dengan higher self teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh capture ini sambil melakukan ritual yang teman-teman sering lakukan. Nah, teman-teman cocokin sendiri bagiannya seperti apa, mau increase motivation, atau mau decision making, atau mau healthy self esteem, atau apapun itu. Nah, teman-teman boleh memanfaatkan dalam tanda petik ini bisa disebut mantra ya. Mungkin ini bisa disebut mantra tetapi dalam bentuk angka ya, mantra dalam bentuk angka gitu aja kira-kira. Ya gitu kali ya Butin ya. Simpelnya. Ada healing food kayaknya ada bukunya Citin ya. Soalnya ada yang modelnya ditulis di udara sama yang disebutin Citin. Oh, oke. Pak Mike. Ya, kenapa Karolina yang bebas ya? Saya pernah dapat kayak semacam meditation quote buat meditation gitu. Pernah dengar mungkin yang lain ya. Sansan Julio Payawu. Jadi dia tuh angka juga, tapi disebutin dalam karena dia dari Cina sana kan, dari Buddhist monk gitu, dia disebutin dalam ya Sansan 3 kan, 3 berapa gitu angkanya saya lupa. Pokoknya mantranya Sansan Julio Payawu. Habis itu ada orang yang nyanyiin, ada orang yang nyebutin doang, ada yang nyanyiin, ada yang dinadain, ada yang tambah pakai kayak singing bowl atau tabuhan-tabuhan begitu, drums atau apa kayak gitu. Itu sama nggak ya maksudnya? Sama kayaknya. Ini ada itu 3396815. Ah iya. Coba lihat kodenya. Ada lagunya kok itu. Iya, ada lagunya. Saya download di YouTube yang pakai lagu, habis kalau nyebutin sendiri lama-lama keserimpet. Bukan ini juga ada kalau nggak salah ada bukunya dah. Coba
Ya Sonia. Kayaknya Yang saya tahu yang ada bukunya yang untuk healing. Jadi misalkan penyakit apa kodenya berapa, penyakit apa yang kodenya penyakit berapa kan? gitu kan ya? Iya. Ada Artinya yang pakai ditulis di artinya udara dan ini disebutin. bakal jadi bahan untuk Mystery School beberapa minggu ke depan ya. 1 sampai 2 minggu ke depan. Artinya Caroline, Dr. Ayu, Mbak Robi semuanya harus membawakan. Oke. Angka-angka mantra berupa angka. Asik. Ada bahan kita. Sony nggak disebut tuh, ada bukunya dia. Pasti Kita langsung pada diem. Kita langsung pada diem tuh mingkem. Langsung diem semua. Mas Sony mana? Kayaknya dia punya buku ya. Ada bukunya kayaknya, kalau nggak salah Beda bukunya. kalau Sony bukan healing, itu kayak apa live Telet. code gitu. Enggak. Dia kan gudangnya. Iya, tapi Dia dia buku live apa juga code. ada. Maksud gue lebih mau dengerin si Ayu sama Olin gitu loh, Bi. Live code beda lagi, itu perhitungan yang punyanya Pak Vincent beda Tuh lagi. kan, semuanya sakti-sakti di sini. Kalau healing code beda lagi. Oke teman-teman, itu dulu mungkin ya. Kalau ada pertanyaan, ini terakhir kalinya untuk bertanya. Soalnya ini Citin dapatnya dari mana? Dari buku apa dari apa? Ini saya dikasih dari pas diskusi dengan Kokosim, ya. The power number ini, terus saya praktekkan. Itu aku merasa gitu loh. Ada powernya. Ya Mbak Ayu ada ya bukunya ya, kalau nggak salah ya, healing code ya. Yang harusnya ada sih Mas Robi, cuman aku lupa pengarangnya siapa ya Mas Robi ya? Iya, lupa juga. Coba ini lagi. Belaga lupa lo yuk. Bukan mencari-cari di antara. Nggak boleh lupa ya, minggu depan lo ya. Pak Kosim, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Yang Cimen tadi, yang meditasi ngadep-ngadep itu loh, yang 2021 tuh kalau ada kelas, ada kemungkinan ada kelas nggak? Misalnya gue kelas sebenarnya ngadepin timur, ngadep apa gitu. Netral Untuk ya, Cimen semua kelas apa segala macam nggak berlaku. Cimen soal energi kan. Oke. Nggak berlaku. Bagusnya Cimen itu Bu, nggak lihat Hong Shui, nggak lihat apa, kita aja. Oke, thank you Pak. Terus intensinya kita juga, makanya saya agak suka Cimen. Oh, kalau ini. Cimen emang bawaan diri ya, ya Bu ya. Iya, betul. Ini banyak Cuman nih. kalau yang besok yang apa yang jam-jam tertentu itu yang nggak boleh, yang ada yang kelas ada apa yang itu mesti diperhatiin gitu ya. Itu kalau kelas itu kan ya konsep perhitungan feng shui. Kalau Cimen itu nggak ada kelas-kelasan. Kayak Cimen tadi kalau saya mau sharing, ada jamnya juga, cuman maksudnya terlalu teknis lah. Oh jam ini. Sebenarnya Cimen juga ada jam, cuman daripada kita ngomong teknis, kita general aja. Kalau mau benar-benar akurat, kalau Cimen itu kita selalu istilahnya WiFi. Wi-Fi-nya jam berapa lagi kuat, koneksinya nggak ada orang, misalnya jam malam gini, asumsinya orang pada tidur, katanya grup kita malah pada melek semua. Wi-Fi-nya orang lain pikir lancar, katanya jadi mandek-mandek karena grup kita masih on semua kan. Contohnya kayak gitu lah Mas. Berarti Cimen itu jamnya itu kalau misal dihitung, kalau misal dihitung jamnya termasuk itu dihitungnya Allahnya atau deitisnya? Menurut apa? Ada bukunya Mas, saya nggak hafal. Cimen itu sebenarnya sama kayak Komek. Kalau Komek udah komputer semua, kita nggak usah ngitung lagi tuh, saya yakin tuh. Yakin tinggal klik-klik aja. Termasuk arah sama deitisnya. Betul. Cuman jadi, itu PR-nya besar soalnya Cimen lebih ribet ya, Komek ya. Ya, jadi Cimen itu sebenarnya membuat cat Cimen itu ada 2 periode ya. Yang Cimen kita Destiny yang untuk dari tanggal lahir itu ada dari tanggal kita sama jam lahir. Tanggal sama jam lahir ini sebenarnya kan dari tanggal sama jam lahir kalau kita Destiny Book ya. Nah, itu sudah ada tanggal sama jam. Tetapi ada Cimen chart yang berdasarkan month. Jadi bulannya ya, jadi bulannya aja, dan ada yang year chart ya sebenarnya. Nah, jadi itu beda-beda lagi. Cara generate Cimen chart-nya itu beda-beda lagi parameternya gitu loh. Ada lagi full day chart sebenarnya gitu loh. Jadi kalau
yang kita destiny-nya tadi, yang destiny kita itu adalah achievement chart berdasarkan hari plus jam lahir kita kan. Sebenarnya jam lahirnya kan 2 jam sih muternya kan, tetap muternya 2 jam. Nah, tetapi ada full day chart. Full day chart itu pada saat kita misalnya mau pameran atau mau melakukan aktivitas one day full gitu. Nah, kita jangan terpaku dengan hanya window kesempatan 2 jam yang berubah-berubah kan gitu loh maksudnya. Ya nantilah ya, nanti itu harus buat kelas achievement spesial kali ya. Nanti Bro Kosim yang buat. Ya, macam-macam. Jadi intinya achievement chart itu bukan satu hal, bukan ini. Chart achievement itu walaupun dibandingkan sebelah-sebelahan mirip-mirip tapi bisa beda banget. Itu aja ya. Beda dengan Pace ya. Kalau Pace itu ya gitu-gitu aja kan gitu loh pasti ya. Dari tanggal lahir sama jam lahir selesai gitu kan. Kalau achievement chart belum tentu. Karena kita harus ngerti ini achievement chart dibuat berdasarkan apa dulu hitungannya gitu loh. Nah. Ya, betul. Cuman jelas kalau misalnya kita buat forecasting pakai apa. Ya. Terus buat planning apa, buat achievement apa, ya itu kalau aja buat bedanya. Forecasting harus pakai hour, kalau nggak buat apa feng shui ada lagi, achievement feng shui. Yes. Oke, teman-teman, cukup ya, teman-teman. Ngomong-ngomong, ini healing coach banyak banget kok, memang sampai ada untuk ini kayaknya rata-rata untuk medical ya, ada nervous system. Ada healing code untuk psychological anxiety lah segala macam ya sampai ke distress untuk menyembuhkan head and neck, eyes and vision, endocrine system ya, heart and circulation, blood circulation, ini lung and breathing, ada digestive system juga ada nih ya. Ini spesial healing code-nya nih, angka-angkanya semua sudah ada nih. Ya, ini banyak banget gila nih ratusan ini. Ya, ini nanti mungkin aku share kapan-kapan nih ya di grup ya. Untuk cancer, untuk trauma, untuk tulang dan macam-macam ya, untuk organ reproduksi juga banyak nih ya. Itu siapa Mike ininya? Ini siapa yang ngarang ya? Aku nggak tahu nih. Ada. Nanti aku share deh, ini nggak tahu siapa yang ngarang. Tiba-tiba ada aja nih banyak nih. Bentar. Ini bahkan dia ada codes for COVID-19 nih. Baru berarti itu. Ini baru nih. Baru nemu. Baru nih kayaknya. Codes for COVID untuk inflammation of the lungs ya. 88 81 643. Untuk influenza 72 64 69 892 ini macam-macam nih. Ini aku share screen deh. Sebentar. Aku share screen. Nah, nih. Kelihatan nggak? Nah, nih catat aja nih. Nih banyak kan? Benar, ya betul. Nih codes for COVID-19 nih. Nih untuk inflammation intestine ya. Nih. Belum share screen kok. Belum share screen. Oh iya. Kok belum? Dia mesti klik ke koma. Oh iya, belum balik ke aku. Nih. Mana? Nih tadi. Ini codes ini. Nih, untuk central nervous system banyak banget nih. Nih banyak banget nih. Ini kayaknya boleh nih dibahas nih ya. Nanti di Mystery School boleh dibahas nih. Tuh. Ini nih yang ada sampai ke lungs, blood pressure, lung breathing, digestive system, tuh, nausea, nausea nih. Terus kayak di ditempel di gelasnya gitu apa gimana sih Mike ya kalau nggak salah ya? Ditulisin di gelas juga bisa. Ini sebenarnya nanti tugasnya Dr. Ayu untuk mempelajari lebih lanjut dan nanti di sharing 2 minggu lagi, benar, di acara kita Mystery School. Oke Dok, sip. Bootcamp. Udah selesai bootcampnya. Ganti resep ya. Minggu ini udah selesai. Bootcamp udah selesai. Minggu depan ya. Minggu depan ya Dok ya. Minggu ini kan besok kan masih Theo kan. Nah, minggu depan ya Dok ya. Ini gampang lah ini Dok mah tinggal merem doang ini mah. Bagi bahannya Mike. Iya nanti aku kasih. Ini nanti aku kasih. Bagi bahannya berarti bersedia. Wih, besok. Sip.
minggu depan. Ini bagus nih, diare 45, 45, 8, 99 nih. Apa nih nggak tahu deh pokoknya, aku aja nggak ngerti. Ini harus dokter yang bawain, aku mana ngerti nih kayak gini hubungannya nanti ya. Komik kecil lah. Gua nggak ngerti aku. Aku swear nggak ngerti. Oke, sip teman-teman. Demikian acara kita. Ini luar biasa banget ya tentang ini dibahasnya bukan hanya dari Pak Ce ya, tapi semua ini multi ilmu ya, multi bidang ya, multi materi ya. Jadi teman-teman hari ini mendapatkan banyak banget ya. Tentu tidak mungkin teman-teman dianalisa satu persatu ya, orang per orang, karena ya memang bukan di kelas macam ini. Ini hanya untuk memperkenalkan bahwa ada guiding yang secara general, guidance secara general untuk mengartikan interpretasi ataupun forecasting ya pada tahun-tahun, setiap tahun kita memasuki sebuah tahun. Nah, juga kita hari ini sebenarnya mengenal bahwa ternyata tahun baru Cina itu dua ya, ada solar New Year, ada lunar New Year gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau yang belum kenal, ya, mudah-mudahan di acara ini kenal bahwa ada lunar New Year yang nanti Imlek tanggal 12, ada solar New Year yang itu hari ini tadi pukul 11.58 atau 59 ya, nah, 3 Februari. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kalau teman-teman ya yang lahir di antara akhir Januari dan awal Februari ya, itu pasti kalau kadang-kadang analisa Pak Ce, waktu analisa Pak Ce, kadang-kadang disebutin kok sionya nggak cocok, kata orang tuaku, kata mama papa sioku sio ini, tapi kok di Pak Ce munculnya sio ini. Nah, teman-teman juga tahu alasannya ya, kenapa beda gitu ya. Nah, ini juga sekaligus persiapan bagi kita mulai hari ini, artinya kita hari ini sudah tahun baru ya. Kita duluan dari Imlek ya. Jadi 4 Februari ini kita sudah masuk sio kerbau ya, kerbau logam yin artinya ya. Nah, jadi teman-teman, inilah harapan baru kita, tantangan-tantangan baru kita, juga kesempatan-kesempatan baru kita untuk kita bersama-sama ya, bareng-bareng untuk tambah kuat, tambah bertumbuh ya, dan tambah mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Nah, oke, sebelum kita tutup, silakan Master Kosim dan Madam Tin untuk mengucapkan kata bijaksananya kepada teman-teman di sini sebelum kita pergi bermimpi malam ini. Ya, teman-teman, terima kasih ya, hari ini kita sudah memasuki tahun kerbau emas ya, dari perjalanannya dari tahun tikus, malam ini kita bisa melewati dua tahun ya dalam kesempatan bersama ini. Juga waktunya cukup panjang ya. Buat teman-teman yang udah biasa bergabung sama kita, ini udah biasa, tapi saya apresiasi sekali teman-teman yang baru mulai bergabung dengan klub ini. Jadi jangan kaget kenapa ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat ya untuk menambah wawasan. Kemudian kalau yang kenal sama saya, kalau mau detail-detail silakan PM saya ya. Yes. Nanti data udah diisi, itu nanti kalau misalnya dikirim laporan saya bisa kirim laporan. Kalau nggak ngerti silakan konsultasi ya, anytime ya. Terus kalau materi hari ini sekiranya ada yang ini, nanti saya rapikan dikit. Yang Butin mungkin yang harus rapiin ini supaya lebih ringkas. Nanti saya kirim ke tempat Komek ya. Jadi informasi kita sharing ini sebenarnya bukan informasi rahasia atau apa. Banyak, cuman kebetulan saya punya kesempatan untuk merangkum aja. Ya, jadi nggak ada ilmu yang katanya ciptaan dia. Semua ilmu metafisik ini sumbernya cuma satu, dari Tongsu. Ya, sama kitab-kitab lama. Cuman tiap orang cara belajar, penyerapan, pemahamannya sama belajarnya beda-beda ya. Akhirnya keluarlah versi-versi itu, sebenarnya ujung-ujungnya satu, ya kan? Ya, saya terima kasih mau meluangkan waktu ya sampai jam segini semuanya. Juga ke Komik ya yang memfasilitasi acara hari ini ya. Ya, ini mulai-mulai iseng-iseng jadi ini ya, kecebur ya. Ya, baik, sekali lagi saya ucapkan bakal terima berenang kasih terus ya. Kita, Bro, tenang aja. Thank you.
Sip, silakan Bu Tin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sampai meluangkan waktu untuk hadir pada acara malam ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang belum ngerti bisa menghubungi saya. Yes. Ya. Mungkin ada yang sudah pada ngantuk, udah pada mau tidur, banyak yang lab. Ya. Masih tahan katanya sampai jam 1 juga nggak apa-apa. Makasih, sampai nggak bisa nggak apa-apa. Mau Nanti saya tapi hubungi, Titin. Saya di sini sudah Saya jam hubungi 1. langsung ke rumah nanti. jam 1. Iya, saya di Mataram, Lombok. Iya loh, bener loh. Bu Dewi di sana loh, bener-bener di NTT ya. Waduh. NTT atau NTB Lombok? NTB. NTB ya. Ayu saya. Iya, keren. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you semua, dan kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang beribu-ribu banyak kepada kedua master kita hari ini ya, Master Kosim dan Madam Tin ya. Thank you banget. Kita akan tunggu sharing-sharing berikutnya yang luar biasa. Jadi kalau mereka berdua membuat acara-acara yang lain ya dalam kesempatan seminggu, 2 minggu, sebulan ke depan. Jadi teman-teman harus cepat-cepatan ya berbondong-bondong untuk daftar ya, karena ini kita sudah buktikan sendiri setiap acara beliau ini luar biasa banget ya, dan nggak main-main isinya ya teman-teman ya. Walaupun intinya cuma sharing, tapi sharingnya nggak main-main karena memang mengalami sendiri dan memahami sendiri, dan hasil dari pengalaman belajar bertahun-tahun ya. Itu yang kita thank you banget ya. Bro Kosim, thank you. Madam Tin, thank you. Thank you a lot. Thank you. Baik, makasih semuanya. Makasih Pak Kosim. Kungsi. Nah, thank you semua kepada master-master yang juga di sini, Jeng Bella, Mbak Ira, ya semuanya, thank you semua, Madam Ira juga. Nah, oke semuanya, thank you semua. Kita berjumpa lagi di acara kita selanjutnya. Besok malam ada sharing di Mystery School oleh Master Theo. Silakan hubungi teman-teman yang sudah biasa ya di Sis Divine ini untuk bertanya, atau Miss Cari. Miss Cari, silakan hubungi Miss Cari untuk bertanya bagaimana untuk mengikuti besok malam kelas Mystery School oleh Master Theo Raditya tentang bagaimana aktivasi kristal ya, menggunakan kristal activation menurut astrologi kita, menurut chart astrologi kita. Nah, astrologinya astrologi Western ya, dan mungkin digabung sama Vedic ya kalau Master Theo-nya mau ya. Oke, nah Dokter Ayu, aku titip pesan ya, minggu depan healing coach, oke? Kok Mike ketawanya happy banget. Oh iya dong, happy dong. Langsung di setup gitu jadwalnya, gile bener. Caroline juga dong harus bantu dong itu. Belum kok. Dari dirimu juga kan itu sebenarnya. Nanti dibuka di awal yang itu dong, 339 tadi ya, 339. Ceritanya ya. Oke, thank you teman-teman. Good night semua. Ya, Happy New Year semua. Ya, selamat bermimpi indah. Besok kita bangun di tahun yang baru dengan semangat baru dan dengan pencapaian-pencapaian yang baru pula. Good night. Good night. Good night. Good night everybody. Bye. Bye. Thank you Bro Kosim, thank you Madam T.